Ya teman-teman mahasiswa Unsri, dari tadi kita sudah menanti, kita bicara soal peredaran narkoba, teman-teman yang menjadi korban narkoba atau menjadi candu narkoba. Dan sekarang kalau kita lihat berita soal kekerasan seksual, kekerasan pada perempuan dan anak, itu juga tidak pernah dilepaskan karena katanya pelaku itu miras dan juga kecanduan narkoba. Seseorang yang banyak sekali harus menyelesaikan PR-PR sosial di negara kita adalah Menteri Sosial Unsri. Inilah Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa. Aduh. Bu Hovifah, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sini. Tadi saya sama Pak Buas bicara soal peredaran narkoba. Dan Bu Hovifah kan sekarang banyak menyelesaikan kasus-kasus sosial, salah satunya adalah kekerasan seksual pada anak-anak dan perempuan. Ini membuat hati kita hancur, kita sedih. Dari pengalaman Ibu ketika mendatangi para pelaku, ternyata mereka itu ada kaitannya dengan miras dan narkoba ya Bu? Ya, dari yang saya temui pelaku, lalu mereka yang sudah sempat terkomunikasikan melalui beberapa riset. Nomor satu sebetulnya penyebabnya adalah akses dari konten video porno. Nomor kedua miras, nomor ketiga narkoba. Seringkali kita mencoba menghindar dari fakta-fakta lapangan seperti ini. Hari ini sesungguhnya kita mungkin terbuka kembali pikiran kita bahwa Alvin Toffler pernah menyebut cultural shock. Mungkin reformasi IT yang terjadi di negeri ini, kita tidak sempat melakukan proses edukasi secara proporsional sehingga apa yang bisa di-download, apa saja di-download. Lalu ketika itu tidak cukup mendapatkan persiapan secara mental, secara psikologis, maka dari berbagai survei sebetulnya kalau ada siapapun yang suka mendownload konten video porno, maka hampir 67% bahkan sampai 75% dia edik. Ediksinya melebihi ediksi narkoba. Gitu. Setelah itu 39 sampai 49% setelah edik itu bisa acting out. Jadi hal-hal yang menjadi rangkaian dari apa yang di-download, apa yang menimbulkan adiksi dan apa yang menimbulkan acting out ini seringkali kita tidak melihat bahwa ini ada rangkaiannya. Berikutnya miras. Sekarang banyak sekali yang mengoplos. Tidak hanya berbahaya bagi jiwa sang peminumnya, tapi juga membahayakan orang lain. Begitu juga narkoba. Pernah Pak Buas menyampaikan kepada saya, Mbak, ini korbannya sudah pada usia balita. Setelah itu saya tanya beliau di mana, saya datangi IPWL yang di dalamnya itu ada anak-anak balita yang menjadi korban. Mereka ngelem, anak umur 4 tahun menjadi korban narkoba. Lalu informasi awal saya dari Pak Buas, saya kemudian ke salah satu kota di Sulawesi Selatan. Anak umur 4 tahun ini ternyata korban ngelem. Setelah itu saya tanya, kamu dari mana nak? Dari kakak. Kakakmu umur berapa? 9 tahun. Lalu temannya lagi saya tanya, umurmu berapa nak? 6 tahun. Umurmu berapa nak? 7 tahun. Jadi anak-anak ini makin dini usia mereka menjadi sasaran target dari bandar-bandar narkoba. Jadi ini harus menjadi satu kesatuan kewaspadaan kita untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih memberikan harapan bagi seluruh warga bangsa. Ya. Salah satu sebenarnya yang agak mengerikan sekaligus menyedihkan ya Bu Hovifah, karena tidak saja korbannya makin belia, pelakunya juga makin kecil-kecil. Itu saya nggak ngebayangin, maksudnya begini, ini tetap harus ditentang, ini harus dikutuk. Tapi kalau dulu kan udah orang-orang dewasa, kok sekarang bisa makin belia? Iya, ini bagian dari cultural shock yang kita lupa mengantisipasi secara lebih komprehensif. Pelaku di Surabaya misalnya kita temukan ada anak kelas 3 SD, itu sudah menjadi pelaku. Korbannya anak SMP, tapi kan dia ini main keroyokan. Nah, pada posisi seperti ini, kalau saya ingin kembali pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tugas utama dan kewajiban utama memberikan perlindungan anak adalah orang tua.
maka parenting skill menjadi sangat penting. Apa yang terjadi di Rejang Lebong? Saya tanya, anak ini sebenarnya tidak punya handphone. Maka saya tanya, dari mana kamu mengakses konten video porno? Dia bilang rame-rame pakai handphone temannya. Ibunya dan mungkin sebagian besar masyarakat di Rejang Lebong, di desa di mana kasus Ananda almarhumah Yeye itu terjadi, mungkin tidak pernah membayangkan bahwa tidak harus ke gedung bioskop. Anak-anak mereka itu bisa mengakses macam-macam, bukan hanya konten-konten video porno, tapi macam-macam. Artinya bahwa mereka mengakses konten video porno beramai-ramai karena disitulah konten kuat, dan dia tahu bahwa ini terbiasa almarhumah lewat jam-jam sekian pulang sekolah dan itu sendirian. Karena saya tanya, dari dusun 4 ke dusun 5 rumahnya dia itu memang ada sekitar 500 meter, itu memang dia sendirian. Sampai dusun 4 dia masih punya teman, tapi dari dusun 4 ke dusun 5 memang dia tidak ada teman, jadi kalau pulang dia sendirian. Jadi semua sepertinya sudah direncanakan. Ada persekongkolan, ada preparation yang menurut saya memang juga harus dilihat. Bahwa saya tanya, nak, betul nak kamu habis minum minuman keras, minum tua ibu, apakah kamu sedang mabuk? Tidak mabuk tapi pusing-pusing. Jadi ada hal-hal yang kita memang sudah harus mulai melihat secara faktual. Lapangannya bilang begitu. Kalau kita terus mengingkari, saya khawatir kasus-kasus seperti ini makin sulit terprediksi. Betul, tanpa kita sebenarnya membidik apa yang jadi persoalannya, ini hanya akan terus memakan korban. Pelaku yang juga anak di bawah umur ini juga korban sebenarnya, karena mereka masih kecil-kecil. Bu Hovifah, apa yang bisa Ibu berikan kepada teman-teman mahasiswa di sini, laki-laki pada khususnya, juga pada perempuan yang dia juga harus berhati-hati gitu. Apa yang bisa Ibu sampaikan pada teman-teman mahasiswa dalam relasi mereka? Mereka kan sekarang lagi bergaul, ya kan? Mereka punya gelora anak muda. Mereka juga tidak bisa dilarang untuk tidak boleh A, tidak boleh B, tapi mereka harus tahu tanggung jawab dan resikonya. Ya, ada pesan Gus Dur yang menurut saya sangat bagus kalau kita jadikan renungan bersama. Gus Dur selalu bilang, be yourself and do the best. Be yourself and do the best. Mahasiswa yang perempuan, mahasiswa yang laki-laki, jangan pernah merasa, gua nih udah semester 5 ternyata gua belum punya pacar. Telat lu kalau semester 5 belum punya pacar. Jangan pernah ada perasaan seperti itu. Saya berharap bahwa ini seringkali muncul loh, even itu dari mulai SMA. Perasaan-perasaan galau seperti itu karena belum punya teman. Ya. Jadi Bu Hovifah, Menteri Sosial, dalam hari ini ingin mengatakan pada kalian, banggalah yang tetap jomblo forever. Dalam beberapa kesempatan, Bu Hovifah ini Menteri Sosial kalau dapat foto mengunjungi para korban bahkan pelaku selalu nangis ya. Bu Hovifah ini gampang terharu ternyata ya. Ya, jadi begini, saya selalu melihat bahwa yang kita lakukan hari ini, suatu saat ketika kita dipanggil oleh Yang Maha Pencipta kita, akan ditanya apa yang kita lakukan. Ketika saya di pemakaman Yeye dan ketika saya di pemakaman di Bogor, sebenarnya di mana-mana juga, yang saya tangisi, nak, maafkan saya, nak, maafkan saya. Saya tidak mau nanti ketika di akhirat dia mempertanyakan, Bu Hovifah, ketika Anda jadi mensos, Anda lakukan apa? Saya diperkosa, saya sampai meninggal. Jadi tidak ada yang bisa, bagaimana, saya hanya ingin bahwa apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya ikhtiarkan sebagai Menteri Sosial, ini suatu saat, kalaupun ada kekurangan-kekurangan tidak akan menjadi pertanyaan akhirat. Itu yang muncul. Kalau kita nonton di televisi aja atau baca, kita bisa ikut menangis. Ya. Baca cerita tentang korban. Apalagi seorang Menteri Sosial, Bu Hovifah, yang melihat langsung para korban gitu. Ada beban bahwa pada Ibu nggak? Atau ada perasaan Ibu ikut merasa bersalah kenapa ini bisa terjadi sama anak-anak ini? Pasti kita semua ingin semaksimal mungkin melakukan tugas dengan memberikan perlindungan sebaik mungkin. Kita tidak ingin melihat anak-anak kita, mau laki mau perempuan, yang laki disodomi sampai lebih 100, yang perempuan 2 tahun 2 bulan dia diperkosa, dia dibunuh 2 tahun 2 bulan. Anda
Andai itu terjadi pada anak kita, andai itu terjadi pada ponakan kita, saya rasa tidak ada siapapun yang bisa memaafkan pelakunya. Oleh karena itu, ini tugas kita bersama. Pasti Mensos tidak bisa sendirian. Narkoba Pak Buas juga nggak bisa sendirian. Teman-teman semua, perguruan tinggi sekarang, saya mengajak para psikolog. Ada apa sebetulnya dengan kejiwaan anak-anak kita? Ada apa sebetulnya dengan kejiwaan masyarakat kita? Mereka tidak hanya memperkosa, mereka mau membunuh dan menyakiti dengan kekejaman dan sadisme. Kita perlu mengajak dokter-dokter jiwa, kita perlu mengajak para psikolog, para psikiater. Bersama-sama kita mencoba mempromot langkah-langkah preventif supaya kita tidak lihat lagi kekerasan, kekejaman, pembunuhan. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita harus kita jadikan catatan untuk berbenah bersama. Ya. Siapapun kita, betul Bu Hovifah mengatakan siapapun kita bisa menjadi korban atas kekerasan yang terjadi ini. Jadi Anda, apakah Anda sendiri, Anda bersama-sama, Anda berkelompok, kita harus menyatukan tangan kita, tekad kita untuk tidak boleh diam dengan keadaan ini.